Kintamani dan kopinya, menurutku itu sebuah hal yang sangat spesial bagi Bali dan sejarahnya. Sama halnya dengan bagaimana cerita nenek moyangku dengan kopi di wilayah Bali ini. Aku dan kawan-kawanku, kami bersama menjelajahi Kintamani untuk mencari cerita, sudut pandang dan komentar dari petani hingga roastery pada kopi Kintamani ini. Muang gitu. Enggak? Apa? Oh. Ya. Semutan 5. Itu makanya. Kena hujan di kena di Mahkamah Celap Desa Landeh. Itu landai kan? Iya kan ligianya. Landeh tembus ke kene di Kintamani langsung. Bangli, Dokter, itu landai kan masuk Bangli kota ya? di kota kan tembus ini masuk Landeh gitu. Yang itu apa? Lek landai. Ah, ya sini doang ya, Pak. Si ke pengotan, ada Pengotan langsung ya, dari Pak. Itu aja. Kota Bangli, patung tuh. Nah kan langsung ke utara. Kan tahan, Kubu, Masuk Lurus. terus pun. begitu tadi was ke landai. Juga pelang sama datang di Desa Landeh gitu. Oh, itu kan agro wisata. gitu kan. Itu pengotan. Kalau Landeh ini kan Masuk kanan, masuk ya. kanan nih ke Langkan nih ke. Ya, itu. Manjang itu paling kelas. Pak anu kan udah. Sudah ini. Sing mang lebih berdoaan. Cuma kopi 2 jam. Langsung masuk. Makanya kopinya ada dong, Bu. Udah bisa dikupas udah kering. Pindus. Nah, artinya kan karena cuacanya begini kan enggak dikeluarin. Oh. Ya mending langsung depan itu Oh. kan konten jamuran. Waktu malam tuh marman cerah beberapa hari sekitar 1 minggu. Wih, sekarang kupas langsung dijemur 3 hari udah bagus. Tapi dia gitu. Menjadi kopi bekas tuh. Ya mah di seman anu, semana tanah. Antas mani kan jago jamur. Aku bermalam di rimba, di tepi sungai suara, dibuai kedamaian sempurna, di kaki kayu raksasa, di pundak batu perkasa. Ku rangkai puji bagi pencipta. Di rimba, di rimba, di rimba ku jumpa semesta. Di rimba, di rimba, di rimba ku jumpa semesta. Kebunnya ini tuh punya turun-temurun atau gabungan subak atau gimana? Enggak, kalau ini kebunnya turun-temurun dari kakek. Sekarang kayak berarti cucunya. Ya. Iya. Ini tuh varietasnya tuh ada apa aja? Kalau di sini varietas paling banyak jeruk,
kopi dan cabai kalau paling banyak. Kan katanya kopi Kintamani itu kan unik gitu. Hal apa sih yang bikin dia tuh kok bisa dibilang unik gitu? Unik apa unik? Unik ya, unik. Kalau di saat dikatakan unik mungkin di saat pemanenannya secara manual, pengolahannya, dan mungkin karena varietas kopinya berdampingan secara langsung dengan jeruk. Kalau di kebunnya itu berdampingan sama jeruk aja atau ada tanaman yang lain misalnya nanas atau? Ada. Berdampingan dengan alpukat juga ada, cabai juga ada. Berarti nanti rasanya itu bisa muncul rasa baru gitu, karena kan jeruk ada, alpukat ada, yang lain-lain juga ada. Ya, tergantung pengelolanya juga sih pada saat pemrosesannya. Kalau dari pasca panennya itu di sini pakai jenis pasca panen apa aja? Kalau di sini pasca panennya masih manual dengan cara petik langsung. Dari sekian banyak proses pasca panen, kenapa bisa milih proses wine untuk kopinya? Karena untuk varietas di prosesan kopi di Kintamani ini belum ada yang sertifikat seperti wine. Makanya kami inisiatif untuk meniru proses kopi yang ada di Gayo dan mencoba eksperimen menggunakan kopi di Kintamani untuk dijadikan wine. Apa bedanya kalau dari segi rasa, apa yang paling mencolok beda wine Gayo sama wine Kintamani? Kalau wine Kintamani lebih cenderung ke fruity dan flavor rasanya lebih manis. Setelah dari kebun, kami memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kopi Kintamani ini. Dan perjalanan kami lanjutkan untuk bertemu dengan salah satu roastery dari kopi Kintamani ini. Jalan panjat bikin gerak, di kaki gedung bongkar, injak siapa yang kalah. Aku terjebak di sini, aku terjebak di sini, aku terjebak di sini, aku terjebak. Hey, aku ada di dalam kota metropolitan. Selalu banjir tiap hujan, asap jalan dari awan di jantung metropolitan. Jadi sewaktu ngeroasting kopi Kintamani wine, itu kira-kira ada aroma yang khas nggak? Kalau aroma yang khas sebenarnya pada dasarnya kopi itu aromanya hampir mirip rata-rata. Jadi kalau kita nge-roasting itu kita ada proses yang namanya breeding proses. Itu di sana aromanya akan lebih mirip seperti roti. Nah, tapi di beberapa atau enggak di beberapa sih, setiap jenis kopi itu terkadang punya aroma yang khas, terutama Kintamani wine ya. Kalau Kintamani wine itu dia identik lebih harum, lebih sweet, lebih manis, lebih fruity rasanya. Jadi berbeda dengan proses yang misalnya kita ngambil full wash atau misalnya natural. Kalau honey dia memang cenderung lebih sweet, tapi kalau wine dia akan sedikit lebih sweet lagi daripada honey. Nah, sedangkan kalau kita ambil full wash dia akan tercium aroma asam. Aroma acidnya lebih keras kalau full wash begitu. Untuk ngeroasting, jenis roasting yang paling disuka tuh apa sih? Tergantung sebenarnya, tapi kalau untuk Kintamani wine tuh dia cocoknya, kalau aku biasanya sih mainnya di city roast, itu biasa di antara medium ke medium to dark. Di antara itu ada namanya city roast. City roast itu dibagi lagi jadi 3, city, full city, sama city plus. Nah, antara 3 itu tergantung guna buat apa. Biasanya kan kepesanannya ini berdasarkan buat cara nyeduh manual, mulai dari V60, tubruk, aeropress, fan press dan sebagainya. Biasanya paling oke sih di titik city sampai city plus. Kenapa? Karena di titik itu kopi itu akan mengeluarkan cita rasa yang lebih sweet karena dia sudah melewati proses karamelisasi. Dia sudah melewati Maillard reaction, dan dia akan memasuki karamelisasi di titik di pertengahan karamelisasi, sehingga kadar gulanya tidak terdissolve, tidak hangus. Jadi sweetness-nya di titik puncaknya banget. Untuk aromanya juga jadi
grafik manis itu sedikit berlawanan dengan grafik aroma. Nah, memang aroma sedikit turun, tapi masih di kadar tinggi aromanya. Nah, akhirnya akan mengeluarkan rasa yang lebih sweet, lebih fruity, lebih funky, lebih acid dengan low bitterness gitu. Kalau dari sisi barista sendiri kan kita tahu nih kopi Kintamani itu kan terkenal kan ya. Jadi dari sisi barista itu cara untuk menjaga harkat dari kopi itu sendiri gimana sih? Sebenarnya kopi Kintamani itu udah menjadi kopi warisan nenek moyang ya tak bilang ya, karena beberapa kebun, bahkan kebun yang kita panen sendiri itu udah umurnya udah bisa dibilang lebih dari 10 tahun. Bahkan ada kebun lain yang umur kopi bisa lebih dari 20 tahun pohonnya. Jadi kayak itu udah beneran hampir lebih tua daripada aku gitu loh. Nah, itu warisan banget, dan kopi Kintamani itu cukup khas. Jadi ada namanya peta kopi. Di sana itu Bali Kintamani tergolong soft, smooth, dan lebih asam, lebih fruity. Itu dinikmati banyak orang. Nah, cara kita buat menjaga harkatnya tuh ya kita harus lebih sering ngasih ke teman, saranin ke teman. Kita seduh lah, kita sebarkan kopi ini gitu. Biar aromanya kemana-mana. Kopi Kintamani cukup terkenal. Jepang, Malaysia, bahkan Amerika pun juga beli kopi Kintamani. Tapi kenapa orang Indonesia sendiri jarang tahu kopi Kintamani? Sekarang mungkin sudah mulai naik kopi Kintamani, tapi dulu itu jarang sekali. Maka kita nih yang suka ngopi ini harus sering nih nyaranin, ini loh kita ada kopi Kintamani dari desaku loh gitu. Ini kopi asal muasalku gitu. Cobain lah gitu. Gitu. Caranya seperti itu. Sehingga nanti kopi Kintamani ini lebih dikenal. Nah terakhir nih, kalau boleh tahu referensi dari kamu sendiri itu suka kopi single origin Bali yang mana sih? Kalau aku personal, kalau Bali kan secara umum dibagi hanya Kintamani ya secara luas ya. Tapi ada Blante, ada Catur, ada Mandiriu juga, ada Langkan, itu banyak, itu desa-desanya. Kalau aku personal lebih suka di Mandiriu, karena dari varietasnya sendiri dia menggunakan varietas Kartika yang tidak terlalu strong, walaupun varietas Kartika rasa manisnya tidak sekuat varietas Cobra, varietas Katimor, tapi dengan rasa yang lebih lembut itu membuat dia lebih elegan dan cantik, sehingga lebih enak untuk dinikmati. Mulai melalui dari proses apapun, cara menyeduh seperti apapun, metode apapun, dia akan lebih soft dan smooth, sehingga lebih nyaman untuk bersantai. Setelah sekian lama perjalanan dan banyaknya cerita, menurutku kopi Kintamani itu sebuah harta spesial dari Bali yang perlu kita sebarluaskan sehingga aromanya dapat tercium hingga ke mancanegara. Tentu demi kita, Bali, dan sejarah nenek moyang kita.